Mana tuh? Halo guys, halo. Masih harusnya, udah. Kok umur berapa kok? Dua-dua. Anjing. Eri berapa? 21. Anjing. Jauh banget, bro. Apa guys? Setan lu. Apa pindah semua kayak kok? Thank you. Bro, kejauhan, bro. Gila sih. Janganlah, bro. Mas Nikmatin, Baim, bro. gimana? Jangan. Ini, Lo berapa, Dongki? Lo umur berapa? 31. Itu masih oke lah. 22, 21 mah gila lo, bro. Masih kejauhan mikir gituan. Jauh, bro. Harusnya nikmatin dulu sembari mencapai itu. Jangan keberatan otak, bro. Gila 22, 21, kirain gue lo udah 27. Udah mikirin itu. Enggak, tapi bedanya itu Mas Baim. Kalau udah berkeluarga atau enggak itu juga faktor yang sangat besar loh bedanya. Benar, itu benar. Untuk Maksudnya kadang orang dengan misalnya umur 30 yang belum menikah sama orang umur 21 udah menikah, itu juga udah mungkin tuh kayak pertimbangannya tuh bisa lebih banyak yang 21 udah menikah loh. Karena ini udah kayak menganut kayak apa ya, udah kayak ada dua jiwa gitu loh, apalagi udah punya anak kan. Kok lo dua umur berapa kawin? umur berapa ya? 2016. 4 tahun lalu. Iya. 18 lo, alhamdulillah. Hebat lo. Yang Hebat lo, enggak bro. juga lah, Mas. Itu dari papa juga, Mas. Ya enggak inilah, enggak kalau misalnya justru ya dibandingkan yang tapi tetap bersyukur sih. Kalau dibandingkan Bersyukur sekarang lah. ya lebih senang yang sekarang gitu loh. Prosesnya. Hebat lo. Wah, dua-dua kita masih begajulan banget, bro. Kok lu kapan ke Jakarta? Ke Jakarta kita mampir bareng ya ke rumah Mas Baim ya. Iya, jadi sebenarnya gitu loh. Rencana Misalkan bulan Dongki kesini, ini ngobrol sih. aja, bro. Rencana bulan ini, Nah, Mas. nanti kita ngomongnya lebih dalam Mas Baim. Kalau udah kayak rame-rame gini. Biar kebuka, bro. Kan Ah. istilahnya pengalaman kalian juga pasti. Kalau gue kan buset, bro. 2007 sampai 2020 gue buat restoran, nah itu bangkrut mulu. Gimana rasanya lo? 13 tahun, bro. Bangkrut terus. Nah, itulah. Mas bikin restoran. Di tahun 2007. Halo. Paula. Oh, halo kata itu. Halo. Halo tuh. Halo, Kak. 2007, bro. Tinggi dia. 2007 sampai 2020, bro. Bayangin aja bangkrut. Yang berhasil cuma 2. Kenapa gua juga buat restoran? Gue bilang pekerjaan gua itu bukan suatu pekerjaan. Gue bilang kenapa? Aktor itu ya dapat banyak, ketika enggak ya enggak gitu loh, istilahnya per bulannya enggak apa, Gak mesti lah gitu. enggak pasti. Dan misalkan gue punya anak bahaya, akhirnya gue bilang itu cuman istilahnya hobi yang dibayar gede lah. Akhirnya gue twist lah ke arah restoran. Mau dapat berapa per bulannya nggak apa-apa deh, yang penting gue ada ini. 2007, bro, sampai 2020 gue gagal terus, tapi keyakinan gue untuk berhasil tuh tinggi banget. Buat lagi. Tentunya dapetnya dari YouTube, bro, bukan restoran. Tapi restorannya itu masih ada, dia. Mas? Sekarang cuma tinggal 3 atau enggak 4, tapi itu bukan gue yang running lagi. Jadi gitu loh, ketika kita nge-running sendiri itu udah tahu kekurangan kita apa, gak berhasilnya kita di mana. Jadi misalkan kita tarik ke agama juga, istilahnya yang penting lu kerja keras deh, rezekinya itu dapat dari mana, urusan yang di atas, bro. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Jadi gua 2007 2020 kan mau dapat rezeki dari istilahnya yang lain gitu ya. Gagal terus, bro. Bener-bener gagal. Itu tuh 3 bulan YouTube gua udah kayak begitu. Udah gede banget. Dan ketika gua diam di rumah gitu ya, mikir, iya, kita selama ini ngarepin dari sini tapi dikasih yang ini. Yang penting kelihatan kerja keras. Istilahnya Allah tuh pengen tahu semana sih lo mau dapat rezeki, semana kerja keras lo sih, gitu, bro. Sama Iya, tuh sama Mas. si Paula. Nah, Paula juga, bro. 37 gue baru dapat. Pengen aja. 37, bro, tua banget gue. Dari dulu cobain deh, dari umur berapa? 27. Sama lah. Kalau kita sih balikinnya selalu ke agama ya. Jadi Ya. enteng lah semuanya. Ya. Tapi ya siapa juga, Mas, yang nyangka juga gua juga dulu ini tuh kayak nontonin Mas Baim apa di TV segala macam, sekarang berteman ngomong anjing-anjingan itu kayak apa ya, Mas? Ya menurutku hal yang apa ya, yang nggak disangka-sangka gitu loh. Waktu itu juga kesini si Udil gitu. Aduh, saya kayak mimpi. Padahal gue lagi
anjing jago banget nih orang gue bilang waktu ke rumah gue. Onik waktu itu. Sama Wan kemarin juga pas main, mak gue suka banget sama lo Im. Kadang-kadang kita juga gak nyangka, gak kepikiran ke situ juga bro. Iya. Masa Iya, sih gitu loh. Iya, kayak Kaget loh, kayak artis tuh main Mobile Legends tuh kaget mas. Kaget. Iya. banyak banget tuh ternyata yang main. Iya. Kayak Terkadang sampai Gue satu tim sama Anya. aja kita aja main Mobile Legends Nanti bro. nanti kita ajak ya, mau nggak nanti ya? Oh iya deh. Wih. Akhirnya dapet juga gue beneran dia main bro, pakai retail doang, Aja jago gak? pakai retail doang dia. Akhirnya gue, Aduh. lu beneran main? Kirain gue hoax doang. Iya main katanya. Nanti Itu kita ajak. tuh kan senang Oh Eri viewersku. lagi tertawa. Iya, mood Anjing Eri. mood buster para lelaki bangsat. Eri. Wajar lah. Apa salahnya? Iya ya yang nggak salah tuh ya Blackpink hari download dulu malam sebelum tidur. Itu yang dipertanyakan tuh. Tapi bisa main lah dia, maksudnya ngerti main. Nggak apa-apa mas, yang ngerti kan ada kita. Tenang aja, ini tukang gendong publik mas. Tapi ya, maksudku kalau secara realistis mas ya gimana ya? Hal yang apa sih ya yang dilakukan sekarang tuh ibarat tuh gini mas, kayak kita tuh selain kita suka, kita tuh juga mengharapkan keuntungan yang lebih besar kan, gitu kan mas kan? Betul banget. Nah. Yang itu yang tadi gue bilang itu caranya. Bener-bener itu yang dijual sama karena nggak murah Iya, loh Mas. bro ternyata. Tapi itu loh mas, beneran. Maksudnya aku udah kayak ketemu beberapa orang di luar, kayak nggak perlu kita main, nggak masalah. Ya kita pokoknya gedein bareng, kayak ya sebagai talent bareng, nggak harus main juga nggak masalah. Tapi Kalau itu aku juga punya pikiran gini mas, nggak apa-apa kalau mau main ya asal kayak ya persenan Ya. gitu. Cuman yang gini kayak terkadang tuh kan nggak gimana ya mas ya. Menurutku yang bakal terjadi kayak gitu setelah kita itu membangunnya tuh sendiri gitu loh mas. Tapi iya bukan benar. asal kita bukan duit kita semua gitu loh para investor. Jadi kita tuh bisa menjual gitu. Cuman kalau misalnya aku datang contohnya ke satu tim, mau nggak aku main tapi ini nggak mungkin dong mas kan, ya bodoh Iya, amat benar. dia mau kita jago Oh, mau benar. kita apa mau kita punya value sebesar apapun ya nggak itu. Nah kenapa alasannya itu bikin yang kayak gini ya itu di pikiranku mas. Iya sih punya rule sendiri ya. Iya Iya Nah, benar sih. terus aku juga mikirnya gini, selama ini kan rata-rata yang punya e-sport tuh kayak orang seneng e-sport, terus bikin e-sport, maksudnya mereka aja bisa berhasil. Itu pikiranku ya Mas Ibrahim ya. Kayak mereka cari talent-talent bisa berhasil. Kenapa kayak kita justru mantan player tuh menurutku kalau sampai bisa punya tim e-sport itu lebih keren gitu loh menurutku. Iya, iya sih sebenarnya itu kan apa Kita kan sih? apalagi kita lebih bisa menjiwai juga kan sebagai owner nih, bukan kita tuh cuma kayak menuntut doang misal player seperti apa. Kita ini udah tahu seluk-beluknya dulu jadi player seperti apa gitu. Menurutku lebih keren gitu loh. Belum ada kan di Indonesia kayak rata-rata semua e-sport tuh rata-rata bukan dari player kecuali NXL ya. NXL mungkin tuh dari player juga yang pemiliknya. di luar Nah, ada mas, di luar namanya Nikma mas. Dia itu Nikma. selesai juara the internasional Dota gitu mas ya TI7 itu ya. Oh ya itu TI7. itu. TI7 itu mereka menang mas, langsung keluar timnya satu semua langsung pop keluar karena mereka bermasalah sama manajemennya kan, terus mereka keluar bikin tim baru Nikma Juara. juara. Betul. Belum TI dia sehabis dari itu dia nggak juara mas, belum. Gini loh. Kadang-kadang ya apa yang kita rencanain itu kadang-kadang kita ngerencanain itu bisa nggak kejadian bro, tapi kadang-kadang yang kita nggak rencanain itu kejadian. Kayak dulu itu gua pengen banget punya acara sendiri, ini sendiri, nggak pernah ini bro. Tapi ketika sekarang udah gitu ya pas duduk di rumah, anjir, gue udah punya ini ya bro. Atau nggak paling gampang ini deh, gue dari dulu nominasi mulu, sampai kita udah siapin bro ngomong apa di depan gitu ya kalau mau menang. Kan kita ngarepin banget tuh ya, nggak pernah dipanggil bro. Pas kemarin nominasi 2020
kita nggak ngarepin kita dipanggil. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Jadi jangan terlalu ambisius juga, Ambisius ya benar. jangan. Jalanin aja bro, kayak Jalan. jalanin aja semua itu jalanin. Tiba-tiba lu punya aja. Gue udah punya e-sport ya sekarang ya. Walaupun nggak sebesar yang lo pikir, tapi lo udah punya dulu. Setelah itu berjalan bagus, baru buat sendiri. Kalau gua ya, kalau gue sih itu karena balik lagi kalau gue tuh satu modalnya nggak main-main sih bro. Dan kalau orang